Hak asuh anak ini itu sebenarnya tuh siapa sih yang lebih berhak, Pak? Anak yang di bawah 12 tahun itu memang si anak akan jauh lebih baik ketika ikut sama bapaknya. Hak asuhnya sudah saya pegang, kamu nggak berhak atas anak ini, seperti itu, Pak. Hak asuh anak yang diberikan kepada seorang ibu itu bisa hilang. Halo semua, kembali lagi bersama Valen, bersama dengan Law Office Ricci Associate. Nah teman-teman, kali ini tentunya kita akan kembali lagi membahas isu-isu hukum yang tentunya akan sangat menarik nih teman-teman. Nah berdasarkan data nih, semakin banyak nih adanya kasus perceraian yang ada di Indonesia. Nah tapi apa sih yang jadi permasalahan ketika dua orang itu bercerai? Apa ya kira-kira? Nah salah satunya yaitu adalah perkara hak asuh anak. Hak asuh anak itu sering diperebutkan oleh pasangan-pasangan yang bercerai nih biasanya teman-teman. Nah, pasti kepo kan? Kira-kira apa sih itu hak asuh anak? Kira-kira tuh emang siapa sih yang berhak atas hak asuh anak? Kita langsung saja panggilkan kepada narasumber kita hari ini, kepada Pak Risi dipersilahkan. Oke, Halo, halo siang Pak. ya. Gimana? Iya, jadi gini nih Pak, akhir-akhir ini itu kan memang perceraian tuh juga merupakan kasus yang sering terjadi ya Pak. Ya, Nah, salah satunya kalau perceraian terjadi tuh biasanya tuh yang diperebutkan adalah hak asuh anak Pak. ya, Nah, kira-kira hak asuh anak tuh apa sih Pak? Mungkin teman-teman di sini tuh pada kepo nih Pak. ya. Jadi hak asuh anak itu hak asuh atas anak yang masih di bawah umur. Karena ketika anak itu masih di bawah umur kan tentunya masih perlu perwalian. Karena si anak itu belum bisa bertindak untuk dirinya sendiri. Makanya diperlukan apa yang namanya hak asuh anak. Itu. Oh. Jadi yang terliput dalam hak asuh anak ini apakah, ketika seseorang orang tua ini tuh membiayai anaknya atau lepas dari itu juga, Pak, yang dimaksud dengan hak asuh anak? Apakah sebatas pemberian nafkah ataukah mungkin lingkupnya lebih luas dari itu, Pak? Jadi hak asuh anak itu hak yang diberikan oleh negara kepada seseorang, apakah itu ibunya atau bapaknya, keluarganya, saudaranya, yang memang mempunyai kewenangan atas si anak tersebut, karena anak tersebut masih di bawah umur. Oh, jadi seperti itu ya, Pak. Kira-kira nih, Pak, eee, hak asuh anak ini itu sebenarnya tuh siapa sih yang lebih berhak, Pak? Apakah lebih ke ibu atau lebih ke ayah atau bagaimana, Pak? Sebenarnya kalau hak asuh anak itu, kalau bukan siapa yang berhak ya. Jadi berbicara tentang hak asuh anak itu bukan hanya untuk kepentingan si ayah atau si ibu. Bukan ini haknya si ayah atau haknya si ibu. Tapi melihat untuk kepentingan anak ke depannya. Apakah anak ini nanti ikut ayah atau ikut ibunya itu mana yang membawa kemanfaatan bagi si anak yang lebih baik. Itu yang berbicara masalah hak asuh anak. Jadi memang ada beberapa pasal dalam peraturan perundang-undangan kita, anak yang di bawah 12 tahun itu ikut ibunya. Mhm. Tapi pemaknaan pasal tersebut tidak berhenti di situ. Nah, hak asuh anak yang diberikan kepada seorang ibu itu bisa hilang. Atau kalau dalam bahasanya itu kan hak asuh anak itu kan hadlonah ya. Hadlonah itu bisa dicabut ketika si pemegang hadlonah itu mempunyai sifat-sifat atau karakter yang mungkin tidak baik bagi si anak. Oh, seperti itu ya, Pak. Tuh. Berarti kalau dari hak asuh sendiri itu, tidak selalu jatuh kepada ibunya, tapi juga bisa, jatuh ke ayahnya dalam kondisi tertentu seperti itu, Pak? Bisa, itu Oh. sangat bisa. Beberapa perkara yang kita tangani, kita juga sering kok. Karena memang ketika kita itu melihat kepentingan si anak, ketika kita lakukan pemeriksaan di persidangan, itu memang si anak akan jauh lebih baik ketika ikut sama bapaknya. Karena biasanya hak asuh itu kan ketika putusan pengadilan itu kan tidak lepas dari pemeriksaan-pemeriksaan perkara di persidangan, terus pertimbangan-pertimbangan, terus dasar hukum apa yang dipakai oleh majelis hakim. Biasanya majelis hakim itu akan menilai anak ini nanti ke depannya itu untuk masa depannya itu akan jauh lebih baik ikut ayahnya atau ikut ibunya.
Dengan melihat satu dengan pertimbangan finansial atau ekonomi, sosial, terus dari segi moral atau agama. Biasanya majelis hakim akan melihat itu. Dan itu kan dalam proses pemeriksaan perkara melalui memang benar-benar itu harus terbukti dan teruji. Gitu. Pak, ini yang menarik untuk saya, ini kan untuk kepentingan terbaik anak ya tadi Bapak bilang. Tapi, sedangkan untuk tadi ada kasus di bawah ada anak di bawah umur, kan anak ini belum tentu bisa memiliki apa ya, kayak pemikiran apa nih yang terbaik buat dia. Ya. Lalu parameternya itu bagaimana Pak jika seperti itu? Nah, itu pertanyaan bagus sekali. Anak yang masih kecil belum bisa menilai bahwa ke depannya ini saya akan jauh lebih baik ketika ikut siapa kan gitu kan. Makanya di situ majelis hakim biasanya dalam persidangan itu menggali potensi-potensi yang ada, apakah ini di ibunya atau ayahnya. Nah, secara moral, apakah ini ibunya layak ketika mendapatkan hak asuh? Secara moral mungkin nanti bapaknya apakah layak ketika mendapatkan hak asuh? Secara ekonomi, mana yang lebih mampu untuk masa depan si anak. Anak memang pada waktu usia dini belum bisa memilih, karena dia belum mempunyai kemampuan untuk berpikir kan gitu. Makanya disitulah majelis hakim itu menggali fakta. Menggali fakta, ini nanti anak ini ikut siapa gitu loh. Ketika dijatuhkan kepada ibunya itu pertimbangannya apa? Dari segi finansial atau ekonomi, dari segi sosial, dari segi moral, dari segi agama. Nah, itu nanti kan digali dalam persidangan. Digali dalam persidangan, anak itu ini tuh nanti ikut siapa? Untuk kedepannya, untuk lebih baiknya itu apakah itu ikut ibunya atau ikut ayahnya. Oh, Gitu. seperti itu. Namun jika seandainya nih Pak, bisa nggak sih kalau ternyata hak asuh ini tuh nggak jatuh cuma sama ayah atau sama ibunya, tapi bisa jadi apakah hak asuh ini bisa jatuh ke kerabat lain selain orang tuanya, Pak? Bisa. Tapi kan tentunya untuk hak asuh anak itu kan yang pertama ibu, Ibu. orang tua. Ketika orang tua itu dianggap tidak cakap untuk mendapatkan hak asuh, pihak lain atau kerabat itu bisa mengajukan ke pengadilan dengan alasan, oh mungkin ini orang tuanya begini begitu, mempunyai sifat yang tidak terpuji, membahayakan bagi si anak dan masa depannya. Itu kerabatnya bisa mengajukan pencabutan atas hak asuh anak ke pengadilan. Bisa mengajukan ke pengadilannya Bisa, tadi, Pak. bisa. Namun yang menarik nih Pak, tadi Pak Rizky sempat bilang bahwa kalau orang tuanya tidak cakap. Ya. Ya, yang di sini yang dimaksud tidak cakap itu yang seperti apa, Pak? Mungkin boleh dijelaskan? Ya. Jadi tidak cakap itu tadi parameternya itu kan dari segi finansial Kembali lagi ke finansial. atau ekonomi, dari segi moral, dari segi mungkin religius atau dari segi agama. Dari segi finansial, katakanlah misalkan si ayah sama si ibu. Ya. Di sini ibunya tidak bekerja, tidak mempunyai tempat tinggal tetap. Apakah anak itu akan diikutkan si ibu? Nah, itu satu yang pertama. Otomatis kan itu juga menjadi salah satu poin penilaian. Itu poin penilaian, apa ikut si ibu. Terus yang kedua, dari segi moral. Ketika ibunya ini misalkan mohon maaf suka bepergian, meninggalkan kewajibannya, dan anak itu sering ditinggal-tinggal, melakukan perbuatan yang tidak terpuji, contoh misalkan ibu itu suka mabuk-mabukan, suka keluar malam, atau mungkin ada beberapa kasus perceraian yang itu ibunya selingkuh dan itu memang terbukti, itu biasanya menggugurkan hak asuh anak terhadap ibu. Karena anak ini kan dalam masa anak kecil ini kan masa pertumbuhan atau masa-masa emas. Di mana anak ini akan meniru perilaku orang terdekatnya. Itu. Nah, itu kan tentunya hakim juga mempertimbangkan itu. Gitu. Jadi parameter finansial, moral, sosial, atau lingkungannya misalkan. Gitu. Jadi memang
Kalau secara aturan, secara undang-undang itu kan secara kalau Muslim itu diatur dalam kompilasi hukum Islam, kalau tidak salah di pasal 105, kalau tidak salah ya coba nanti di itu memang jatuh ke ibu, kan tetapi kan ada pengecualiannya. Lalu apabila seperti ini Pak, beberapa kasus itu kan apakah bisa menjadi pertimbangan mungkin dari kedekatan anak dengan orang tua, atau mungkin dari perilaku anak sendiri terhadap orang tua itu, apakah dapat menjadi pertimbangan hakim untuk menentukan, "Oh ini lebih baik, ini ternyata lebih dekat sama orang tuanya," atau bagaimana, Ya, Pak? itu dapat dijadikan pertimbangan, terlebih-lebih ketika anak itu sudah berusia 12 tahun maka dia bisa memilih ya. Itu dapat dijadikan pertimbangan, tapi tidak semata-mata terus mutlak seperti itu tidak. Tentunya hakim juga menilai parameter-parameter Ya, lain. yang tadi terus seperti itu ya, Pak? Parameter lain itu tadi yang saya sampaikan itu, Mbak Valen. Oh, iya, Pak. Namun nih Pak, biasanya seketika hak asuh itu sudah dijatuhkan ke salah satu pihak, Ya, katakan saja ayahnya. Apakah ayah ini boleh membatasi seorang anak ini untuk bertemu dengan ibunya? Karena beberapa kasus jatuhnya kayak, ini hak asuhnya sudah saya pegang, kamu nggak berhak atas anak ini, seperti itu Pak. oh itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Jadi anak itu mempunyai hak mendapatkan kasih sayang dari kedua belah orang tua. Meskipun pernikahan antara kedua orang tuanya itu sudah berakhir dengan perceraian. Tapi yang namanya hak asuh anak itu anak tetap berhak mendapatkan hak asuh dari ayahnya maupun ibunya. Itu tidak boleh. Gitu. Jadi meskipun hak asuhnya sudah satu ke salah satu pihak, tetap tetap diperbolehkan ya Pak untuk bertemu orang tuanya karena mengingat kondisi si anak ini juga Iya, seperti itu ya. iya itu tidak diperbolehkan. Ya tadi yang disampaikan sama Mbak Valen itu beberapa kali memang sering terjadi. Ketika salah satu orang tua itu mendapatkan hak asuh, dia terus serta-merta ini, wah ini mantan saya nggak usah ketemu anaknya nih, ya anak dijadikan senjata. Itu juga tidak bagus. Makanya Mahkamah Agung memberikan edaran, tertuang dalam surat edaran Mahkamah Agung itu, yang memerintahkan kepada hakim, baik itu di tingkat pengadilan tinggi maupun tingkat pengadilan tingkat 1, memberikan seluruh hakim dan ketua pengadilan itu ketika menjatuhkan amar putusan terhadap perceraian atau hak asuh anak, itu pasti irah-irah di bawahnya itu dengan memberikan kesempatan, si bapak atau si ibu memberikan kasih sayang terhadap anaknya. Kurang lebihnya seperti itulah. Wah, menarik banget ya teman-teman diskusi hari ini tentang hak asuh anak. Jadi ternyata selama ini yang beredar kan, hak asuh anak tuh pada di ibu karena ibu yang melahirkan. Tapi ternyata setelah diskusi hari ini, nggak cuma ibu kok, tetapi ayah juga bisa punya hak asuh, bahkan kerabat lain apabila kondisi-kondisi orang tua ini ternyata tidak cakap. Kemudian ada beberapa juga parameter seperti finansial, seperti moral juga yang digunakan agar siapa sih yang paling tepat untuk memegang hak asuh anak ini, tentunya demi kepentingan si anak. Nah teman-teman, seru banget diskusi hari ini. Terima kasih buat Pak Rizky atas ilmunya. Dan tetap tunggu teman-teman konten-konten kita selanjutnya. Tentunya akan membahas hal-hal yang lebih menarik lagi. See you teman-teman.